Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Layar TV, channel pribadi saya. Saya Wahyu Safa Mulyandi, seorang staf di kantor Pemkab Kabupaten Lombok Utara yang sejak 3,5 tahun terakhir mencoba untuk berinvestasi dan menabung jangka panjang di produk-produk saham dan reksadana. Alhamdulillah hari ini telah diadakan rapat umum pemegang saham untuk saham PT Bukit Asam, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penambangan batu bara milik pemerintah di bawah Main ID. PTBA ini adalah BUMN, maka dividennya pasti akan langsung masuk ke rekeningnya dan antara. PTBA adalah salah satu saham paling favorit saya, watchlist saya 3,5 tahun terakhir, dan tapi saya mulai nabungnya itu sekitar 2,5 tahun terakhir yang lalu. Ini adalah pembagian dividen saya yang keempat. Sejak tahun 2022 mereka membagikan dividen yang keempat, yang setiap tahun sekali mereka bagikan. Di 2022 ketika membagikan dividen dengan payout ratio DPR, dividen payout ratio itu sebesar 100%, sampai sekarang saya masih setia untuk menabung di saham PTBA. Hasil keputusan utama RUPS PTBA tadi siang jam 2:30 waktu Indonesia Barat itu, PTBA para direksi, dewan direksinya itu menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 3,82 triliun. Nah, kita tahu kan, seperti konten saya sebulan yang lalu, mereka ini kan mencatatkan laba sekitar 5,1 triliun. Nah, kalau mereka membagi sebesar 3,82 triliun, berarti 75% dari laba bersih yang mereka dapatkan selama tahun 2024 dibagikan kepada para investor, termasuk kepada dana negara juga. Dan sisanya yang 25%, sekitar 1,2 triliun itu biasa, itu kan laba yang ditahan untuk pengembangan perusahaan selanjutnya. Saya sih kalau sama batu bara yang satu ini masih optimis ya. 4 tahun berturut-turut tidak pernah mengecewakan. Harganya di situ-situ saja ringnya. Dulu pas masih 100% itu juga mentoknya berapa? Sekitar 4.200 mungkin pada tertinggi. Nah, tapi seperti yang saya jelaskan kemarin juga di konten sebelumnya, saya itu memang dividen investing, menabung saham-saham yang membagikan dividen. Akan tetapi ketika dia menyentuh gain, keuntungan dari harga, selisih harga yang saya beli itu di atas 6,5%, biasanya saya jual. Akan tetapi uangnya itu, hasil penjualan itu tidak akan saya gunakan untuk, tidak akan saya tarik. Saya tetap pertahankan di saham. Untuk apa? Untuk membeli saham-saham lainnya yang kebetulan harganya itu lebih rendah dari harga average atau harga rata-rata yang saya punya. Misal PTBA tiba-tiba besok harganya ini sekitar 3.500 kan, misal itu kan lebih dari 10% payout ratio saya. Apakah saya akan jual? Tidak. Karena apa? Karena dividen yang saya dapatkan yieldnya itu, persentasenya itu di atas 13%, hampir 15% untuk PTBA di pembagian dividen kali ini. Nah, itu untuk PTBA. Tapi apabila misalnya saya punya saham BBRI, harga sekarang kan 4.100, 4.200, tiba-tiba harganya menjadi 5.000, apakah saya akan jual? Pasti saya jual. Nah, uangnya untuk apa? Uangnya untuk kembali membeli saham. Saham-saham yang mana? Saham-saham yang saya punya dengan average harga di bawah rata-rata, kayak gitu. Contoh, saya kan masih menabung juga saham Hexa. Saham Hexa ini per hari ini kalau nggak salah itu harganya 5.000. Sementara average saya masih di 5.300. Nah, maka kemungkinan saya akan membeli saham Hexa. Nah, dengan metode apa? Dengan nyicil juga. Dengan metode apa? Dengan metode DCA, Dollar Cost Average. Kenapa saya memilih sistem ini? Ya karena uangnya memang cukupnya segitu-segitu saja. Artinya misalnya hasil penjualan BBR itu full saya jual, saya tidak akan greedy atau tamak untuk membelanjakan semuanya ke Hexa. Ya per lot, ini satu lot akan sabar aja, tapi saya tidak akan memanfaatkan uang tersebut untuk
ditarik atau membeli sesuatu. Yang saham tetap saya akan pertahankan di saham, kecuali ada kebutuhan-kebutuhan darurat dan mendesak, kayak gitu ya. Alhamdulillah, ini untuk teman-teman yang sudah menabung di PTBA, selamat ya. Dan juga di bulan Juni ini kemarin ada RUPS, ADRO, ADRO, Almatri, Resource, Alam Indonesia. Alhamdulillah di sana juga walaupun hanya memiliki 50 lot, alhamdulillah dikasih dividen sebesar 158 perak. Oh ya, untuk PTBA ini kan dividen yang akan diterima oleh teman-teman sekalian itu sebesar 332 perak per lembar saham. Saya masih memiliki harga beli itu di angka 2.840. Sementara harga yang tadi di sana antara 2.970 kalau nggak salah pas penutupan. Apakah ini akan bergerak naik? Biasanya sih bergerak naik. Tapi ya mentok-mentoknya nanti di angka mungkin 3.100 sampai 3.200. Tapi nggak tahu juga, mungkin bisa juga turun. Dan nanti ketika dia ex-date, biasanya dia akan turun dengan kisaran sebesar dividen yang dibagikan yieldnya. Misal yieldnya ini kan sekitar 11-12%, maka harganya itu akan turun dari harga di cumulative date, cum date-nya itu misalnya itu di harga 3.000, maka akan turun sebesar 300-340 perak. Ya bisa dihitung mungkin di sekitar 2.600-an lah nanti harganya ketika dia cum date. Ketika dia ex-date, apakah akan membeli? Akan membeli kalau ada uang dan tabungan. Nah, kalau misalnya dividennya Indosat dibagikan dengan dividennya ADRO dibagikan, ya mungkin kita masih bisa membeli yang lain. Nah, nanti ketika dividen PTBA ini cair, untuk apa? Ya untuk nabung kembali, karena saya juga masih punya harga ITMG yang lumayan tinggi, masih di harga 25.000. Sementara sekarang ini 25.500 malahan. Sementara ITMG saat ini harganya itu 22.000. Sedikit informasi, saya ini masih menggunakan sistem metode DCA ya, dollar cost average, tapi dengan ada standarnya tersendiri. Standarnya apa? Ya kalau bisa, karena saya juga ada 9 emiten yang saya tabung, mana ada yang harganya itu di bawah rata-rata, itu yang saya akan pertahankan tabung. Kalau yang di atas, ya saya diamin aja sih, biarkan dia tumbuh dan menunggu dividen selanjutnya. Contoh misalnya besok Hexa menyentuh di angka 5.400, ya saya diamkan, saya tidak akan tambah dulu, saya akan tidak average up, saya akan lebih memilih average down saham-saham yang lainnya. Sementara kan watchlist saya itu ada 25 saham, tapi portofolio masih sekitar 9 emiten saja, sedikit-sedikit. Satu lot, yang penting teratur, yang penting habit dan kebiasaannya yang bisa pertahankan. Untuk pemula, saya pernah mengalaminya. Yang pertama, saya menghindari saham-saham IPO, apapun itu, misal PTBA besok akan IPO punya anak perusahaan, saya tidak akan membeli kayak gitu. Tidak akan pernah mencoba untuk tebak-tebakan lagi atau bermain judi dengan saham-saham IPO. Saya tuh bukan scalper atau bukan trader. Meskipun itu nggak salah, bagi teman-teman yang scalper maupun trader silahkan, karena beliau-beliau pasti sudah punya ilmunya. Ilmu saya, kapasitas kemampuan saya untuk menganalisa saham itu hanya di dividen investor saja, tanpa harus berlomba-lomba mencari yang tercepat untuk kaya atau yang tercepat untuk untung. Bagi saya ini pola ini, kebiasaan ini saya lakukan untuk menanamkan dalam diri pribadi dengan memaksimalkan yield jangka panjang. Itu yang paling penting, dan menumbuhkan portofolio dividen ini secara konsisten. Meskipun seperti yang tadi, ketika sudah mencapai capital gain, eman-eman saya pasti akan beli. Cukup ini mungkin ya informasi yang saya bisa berikan. Semoga para pemula juga makin berminat untuk mempelajari tentang saham ini. Karena apa? Karena menurut saya investasi yang bisa kita kendalikan sendiri, tahu resikonya sendiri, tahu siklusnya yang harus kita pelajari, dan tentu tidak ada hal-hal yang bikin kita ribet saat penarikan maupun saat kita nabung, mau penjualan atau pembelian, ya menabung di saham dan reksadana. Sekian, cukup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.